Assalamualaikum teman-teman, terima kasih udah mau mampir nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Untuk tujuan kali ini saya mau mengunjungi wisata yang udah saya impikan dari kecil, yaitu wisata Monas yang ada di Jakarta. Yuk kita berangkat. Alhamdulillah pesawatnya udah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang terletak di Tangerang. Nah, di sini saya ditemani oleh kedua sepupu saya. Nah, ini dia. Setelah menginap satu malam, ini saatnya saya mengabulkan keinginan yang sejak kecil, yaitu mengunjungi Monas secara langsung. Alhamdulillah udah sampai. Sebelum ke Tugu Monas, saya menyempatkan diri untuk belanja terlebih dahulu. Siapa tahu ada yang cocok. Karena cuacanya sangat panas, jadi saya memutuskan untuk membeli topi ini supaya melindungi dari sinar matahari. Selain topi ini, saya juga membeli baju, tas buat oleh-oleh nanti. Ternyata dari pintu masuk menuju Tugu Monas itu lumayan jauh teman-teman. Awalnya saya memutuskan untuk berjalan kaki sambil menikmati pemandangan yang indah yang ada di sekitar Monas. Dan ternyata capek teman-teman. Monas adalah singkatan dari Monumen Nasional. Monumen ini terletak persis di pusat kota Jakarta. Tugu Monas merupakan tugu kebanggaan bangsa Indonesia, teman-teman. Tujuan pembangunan Tugu Monas ini untuk mengenang dan mengabadikan kebesaran perjuangan bangsa Indonesia yang dikenal dengan Revolusi 17 Agustus 1945. Dan juga sebagai wahana untuk membangkitkan semangat patriotisme generasi sekarang dan yang akan datang. Pembangunan Monas ini dimulai pada bulan Agustus 1959 dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1961. Jadi pembangunan Monas ini menghabiskan waktu sekitar 2 tahun ya teman-teman. Dan pada tanggal 12 Juli 1975 Monas ini baru dibuka untuk umum. Wah, ternyata cukup lama juga ya, sekitar 14 tahun Monas ini baru dibuka untuk umum. Ini adalah tempat untuk kita bisa masuk ke dalam Monas. Awalnya saya kira bisa masuk dari pintu mana aja, ternyata nggak bisa. Setelah masuk ke tempat yang tadi, kita menuruni tangga lagi seperti ini. Dan pada akhirnya barulah kita sampai di tempat pembelian tiket ini ya teman-teman. Oh iya, jalan ini saya bilang lorong bawah tanah karena tempatnya memang benar-benar di bawah pintu masuk yang tadi.
Nah, alhamdulillah kita sudah mendapatkan tiket. Nah, ini harga untuk 3 orang ya. Kalau seandainya hanya mengitari museum yang di bawah Monas itu hanya 20.000. Tapi kalau sampai puncak Monas itu ada tambahan lagi teman-teman. Dan itu ada sesi-sesinya alias mengantri. Hehehe. Setelah melewati lorong bawah tanah, kita naik tangga lagi untuk bisa masuk ke bangunan Monasnya. Keren juga sih lika-liku jalannya untuk kita bisa masuk ke bangunan Monas ini. Ya kalau kita nggak banyak bertanya, muter-muter aja tuh terus kita di sekitar bangunan Monas, alias nggak bisa masuk. Tugu Monas ini mempunyai ciri khas tersendiri. Hal yang paling menonjol adalah tugu yang menjulang tinggi dan pelataran cawan yang luas mendatar. Serta di ujung paling atas seakan terdapat api yang menyala dan tak kunjung padam. Sehingga melambangkan keteladanan semangat bangsa Indonesia yang tak pernah surut berjuang sepanjang masa. Sekarang kita mulai masuk ke pelataran cawan bangunan Monas ini teman-teman. Apa aja sih yang ada di dalamnya? Yuk kita lihat. Ternyata di ruangan ini terdapat ruang museum sejarah ya teman-teman. Dan di sini juga kita disajikan dengan 51 jendela peragaan atau diorama yang mengabadikan sejarah sejak zaman kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Diorama pertama kita diperlihatkan pada zaman Megalitikum. Diorama kedua kita diperlihatkan Bandar Sriwijaya abad ke-7. Yaitu jalur pelayaran yang berperan penting dalam kegiatan perdagangan. Di sini juga ada diorama Candi Borobudur. Nah, yang ini nanti kita bahas di video tersendiri ya. Bendungan Waringin Sapta. Bendungan ini dibangun pada masa Raja Erlangga yang berfungsi untuk mencegah banjir musiman di wilayah Sungai Berantas yang melintasi Sidoarjo dan sekitarnya. Candi Jawi dibangun sekitar abad ke-13 dan merupakan peninggalan bersejarah Hindu-Buddha Kerajaan Singasari. Sumpah Palapa merupakan sumpah yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada pada zaman Kerajaan Majapahit. Sumpah ini juga menjadi pendahulu cita-cita persatuan bangsa Indonesia. Dan masih banyak juga diorama-diorama yang lainnya, tapi tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jika teman-teman penasaran, yuk kita ke Monas. Ruang museum sejarah ini terletak 3 meter di bawah permukaan halaman tugu yang tadi. Memiliki ukuran 80 kali 80 meter. Seluruh dinding dan lantai di ruangan ini dilapisi batu marmer. Wah, keren ya. Di sini teman-teman juga tidak perlu khawatir kalau ingin sholat, karena di dalam sini juga sudah disediakan tempat sholat untuk pengunjung. Selain ruang museum sejarah ini, di sini juga terdapat ruang kemerdekaan. Nah, ruang kemerdekaan terletak di dalam cawan tugu. Akan tetapi, waktu untuk mengunjungi puncak Monas udah hampir masuk ke sesi kami, jadinya saya tidak sempat melihat ruang kemerdekaan secara langsung.
Untuk sampai ke puncak Tugu Monas, kita harus keluar dari ruangan ini dulu. Kemudian kita diarahkan untuk menaiki lift. Ternyata setelah sampai ke sini masih sesi kelima, padahal seharusnya udah sesi kami yaitu sesi keenam. Rupanya ada kendala pada lift, jadinya seperti biasa kita harus mengantri. Dan alhamdulillah kita sudah ada di depan lift teman-teman. Untuk bisa di depan lift kita harus menukarkan kartu ini terlebih dahulu. Ini adalah satu-satunya lift di Tugu Monas yang akan membawa kita sampai puncak Monas. Dan lift ini hanya bisa mengangkut 11 orang saja. Dan pada akhirnya, tada! Selamat datang di puncak Monas. Bagi kalian yang belum pernah sampai ke puncak Monas atau yang penasaran di puncak Monas itu apa aja sih isinya? Nah, seperti ini teman-teman kondisi yang ada di dalam puncak Monas ini. Jujur ya, pas topiku terbang aku malu banget tapi pura-pura cuek aja. Pelataran puncak Tugu Monas ini terletak di ketinggian 115 meter dari halaman Tugu dan mempunyai luas sekitar 11 kali 11 meter. Pelataran puncak Tugu ini mampu menampung sekitar 50 orang dan setiap sudut dari tempat ini sudah disediakan teropong untuk para pengunjung supaya bisa melihat keindahan kota Jakarta dari atas sini. Dan kondisi pada saat ini, kota ini seperti mendung kemungkinan karena banyaknya asap kendaraan. Awalnya saya berniat untuk lebih lama lagi bersantai di puncak Monas ini. Akan tetapi belum sampai 8 menit saya memutuskan untuk turun. Dan itu pun kita harus mengantri lagi teman-teman. Oh iya, di bagian paling atas puncak Monas ini terdapat lidah api yang melambangkan semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tak pernah padam. Lidah api yang tadi terbuat dari perunggu seberat 14,5 ton dengan tinggi 14 meter dan dilapisi emas murni seberat 50 kg. Nah, kebayangkan harganya emas murni 50 kg itu berapa? Setelah keluar dari bangunan Monasnya, di sini kita sudah ditunggu Kerwis atau kereta wisata yang biasa juga kita sebut odong-odong. Kerwis ini biasanya mengantar para pengunjung dari area Lenggang Jakarta pintu masuk ke Tugu dan sebaliknya. Dan Kerwis ini beroperasi secara gratis. Sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.